Sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, terutama untuk perdagangan di minggu depan, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Yang pertama ada Telkom, tadi pun juga sempat kita singgung dengan support yang bisa diperhatikan di 3950, resistennya ada di 4075, direkomendasikan buy. Kemudian juga ada ESA, saham pilihan yang kedua dengan support yang bisa diperhatikan 1020, resisten hingga di 1120 dan juga direkomendasikan buy. Sementara MDKA masuk juga ke dalam salah satu saham pilihan, lebih ke arah untuk trading buy 4260 hingga 4420, cukup lebar. Sementara BMRI lebih direkomendasikan sell dalam hal ini 9950 hingga 10.200. Ya, itu dia 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku VP Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Al-Fatih, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan tadi Telkom sebenarnya juga sempat kita singgung karena hari ini juga menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Penguatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini diiringi dengan volume yang cukup besar tidak, Pak Al-Fatih, untuk Telkom? Ya, saya lihat dalam 2-3 hari terakhir ini volumenya relatif lebih tinggi ya daripada minggu-minggu sebelumnya ya, ketika terjadi penurunan ya di awal Februari itu ya, dari angka 4.000 ya ke arah 37. Jadi saya rasa penguatan yang ada di saat ini itu cukup positif ya buat kelanjutan dari Telkom ini. Gitu. Mengalami koreksi yang cukup dalam di beberapa perdagangan terakhir, Pak Al-Fatih, tadi pun juga sempat kita singgung, penguatan yang terjadi hari ini sudah mematahkan dari posisi trennya tidak, Pak? Dari pelemahan mungkin akan berbalik untuk melanjutkan penguatan ke level yang lebih tinggi lagi? Iya, jadi potensinya sih ini masih akan melanjutkan kenaikan ya. Koreksi-koreksi ya paling-paling ke arah 4.000 ya, mungkin agak ekstrim di 3970 ya. Artinya kalau sampai turun di bawah itu ada sesuatu kondisi yang mengubah pandangan positif yang kita terima hari ini gitu ya. Nah, kenaikan ini saya lihat untuk jangka pendek target ya dari pergerakan sejak Desember itu targetnya di sekitar 4.200 ya sampai 4.280 untuk Telkom ini. Sementara resisten dari saham pilihan tadi ada di 4.075. Ini lebih ke arah untuk perdagangan di minggu depan saja, Pak Al-Fatih? Iya, 4.075 itu jangka pendek ya. Okay. Kalau target 4.200 ya mungkin seminggu ke depan atau mungkin minggu kedua gitu ya. Kita beralih ke saham pilihan kedua dari Telkom, ada ESA, pemirsa, Surya Esa Perkasa Tbk. Hari ini menguat sangat signifikan di 10,53% dan ditutup di level 1050, dan tadi level tertinggi juga sempat disentuh di 1090. Di mana pada perdagangan sebelumnya 20, 21 sampai dengan 23 Februari saham ESA justru lebih dominan bergerak di zona merah. Hari ini pembalikannya juga cukup tinggi, Pak Al-Fatih. Secara teknikal apa yang bisa digambarkan penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini untuk ESA, Pak? Ya, pertama volume transaksinya itu meledak ya, artinya dari beberapa hari sebelumnya itu lebih dari 3 kali lipat ya volumenya hari ini, dan juga pergerakannya itu sudah melampaui satu garis tren ya yang terbentuk dari harga-harga tertinggi sejak Mei ya. Jadi ketika terjadi penurunan dari Mei sampai Januari itu ini sudah terlampaui ya. Jadi ini ada suatu breakout dan juga kalau kita lihat dari awal Januari ini polanya sudah membentuk higher high dan higher low ya. Jadi ini sudah bullish ya. Tentu dengan catatan kalau sampai penurunan itu tidak sampai lebih dari 1.000 ya. Kalau di bawah 1.000 berarti sentimen positifnya ini terganggu ya. Nah, dengan volume yang luar biasa ini ada kemungkinan sih di awal minggu depan tuh masih akan ada kenaikan ya. Paling tidak tadi ya sekitar 1.100-an ya, Pak? Ya, 1.100 gitu ya, sampai
Mungkin setelah itu bisa ke 1170 atau mungkin 1200-an. Support yang diperhatikan ada di 1020 Pak Al-Fatih, penutupan hari ini ada di 1050. Ketika sesi pertama dibuka di perdagangan Senin, masih direkomendasikan untuk ambil posisi tidak Pak? Masih ya. Jadi kalaupun ada koreksi ya selama tidak turun di bawah 1020 masih aman. Baik, dari Telkom dan ESA kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada MDKA, lebih direkomendasikan arah trading buy. Ini juga cukup menarik Pak Al-Fatih, secara teknikal ini pergerakannya juga tampaknya menarik perhatian dari para investor, terutama dari para trader begitu. Karena di sepanjang Januari, ketika harga komoditas mengalami kenaikan, MDKA tampaknya juga ikut terdongkrak naik. Namun dalam beberapa waktu terakhir kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Pertimbangan merekomendasikan untuk MDKA apa? Ya, pertama bahwa penurunannya sangat drastis ya dalam 2 hari terakhir dan dengan volume yang luar biasa ya. Jadi itu pola-pola distribusi dan hari ini relatif tertahan ya. Jadi artinya tekanan jual yang terjadi dalam 2 hari terakhir itu sudah mereda begitu ya. Dan ini juga di area-area support ya kalau kita lihat dari pola transaksi yang terjadi dari Oktober ya. Jadi harga-harga terendah di Oktober dan kemudian Desember itu kalau kita tarik ini pas di area supportnya ya. Jadi kondisi ini sangat-sangat menarik ya, dan kemungkinan untuk dia rebound itu cukup besar ya, dengan batas resiko tadi ya di 4260. Kalau turun di bawah 4260 berarti peluang yang terjadi ini fail ya, dan mungkin malah melanjutkan penurunan gitu ya. Sudah jenuh jual posisinya tidak Pak Al-Fatih? Ya kalau kita lihat sih sebentar ya. Oke. Ya ini sudah di di area-area angka di bawah 20 ya untuk stokastik ya, dan MACD juga sudah mulai ada gerakan-gerakan ya setelah penurunan cukup tajam sebelumnya. Jadi potensi itu memang ada. Dari Bollinger juga ini udah di luar Bollinger bawah ya, seperti itu. Jadi mungkin akan ada rebound. Baik, dari saham pilihan selanjutnya ternyata juga masuk ke dalam daftar dari perbankan big cap BMRI. Nah ini juga menarik Pak Al-Fatih, karena di penutupan sesi kedua hari ini dari beberapa perbankan big cap tampaknya BMRI satu-satunya yang bergerak di zona hijau dan menjadi bantalan ini bagi indeks harga saham gabungan sehingga masih bertahan di zona hijau. Pertimbangan merekomendasikan BMRI jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya Pak? Ya, kalau big cap yang lainnya ya seperti misalnya BSTA gitu ya, itu kan kelihatan betul dia sudah turun ya. Kemudian BNI juga ya, dan kemudian BRI. Nah, tapi Bank Mandiri ini kan naik ya, tapi naiknya ini yang cukup mencurigakan gitu ya. Naiknya dengan volume yang kecil dan juga tertahan di resistance yang relatif kuat gitu ya. Jadi selama dia tidak mampu naik di atas 10.200, 10.250, kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan yang terjadi dari pertengahan Februari gitu ya. Makanya saya menilai Mandiri ini lebih ke sell ya daripada ke buy. Target selanjutnya di berapa Pak untuk Mandiri, di luar dari target sell yang Anda rekomendasikan untuk saham ini untuk hari ini? Ya, jadi kan pertama di 9950 tadi ya, tapi kalau memang tekanan jual masih berlanjut, itu mungkin bisa ke arah 9750. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia, di mana keempat saham pilihan yang direkomendasikan tadi ada Telkom, kemudian juga ada ESA, MDKA, dan terakhir dari perbankan big cap BMRI, dan tampaknya lebih direkomendasikan sell. Pertama, langsung saja saya akan coba bacakan. Ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Al-Fatih. Mau nanya saham AGII Pak, Samator Indogas Tbk. Hari ini koreksi cukup dalam di 3,08 di 2.200. Ambil posisinya di 2063. Tampaknya masih profit Pak Al-Fatih. Untuk pergerakan harganya untuk beberapa hari ke depan arahnya kemana? Apakah dengan level 2063 dengan koreksi dalam hari ini masih direkomendasikan hold atau justru profit taking?
Ya, harga tertinggi kemarin dan hari ini itu adalah sebuah resistance dari pola transaksi sejak September ya. Resistance kuat ya, jadi untuk melampaui level itu nggak gampang gitu. Jadi kalau ada kenaikan-kenaikan mungkin dijual aja, bahkan penurunan yang ada ini mungkin akan menguji ke 2150 dan kalau turun di bawah 2150 trennya akan mulai menjadi tren turun ya setelah ada tren kenaikan sejak Februari. Ketika sesi pertama dibuka di Senin, sell on strength Pak untuk KGI? Ya, kalau menurut saya sih kalau ada penguatan-penguatan sebaiknya dijual dulu. Baik, jawaban tidak menyebutkan nama alokasi untuk AGI yang sudah ambil posisi di 2063 masih profit karena hari ini koreksi dalam dan masih bergerak di 2200. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan. Ini tampaknya juga tidak menyebutkan nama alokasi infrastruktur telekomunikasi untuk XL, Pak Al-Fatih. XCL di 2270 Pak. Support dan resisten untuk Senin Pak Al-Fatih. Ya, di harga terendah sekarang di 2250 itu support yang relatif kuat ya. Dan kalau kita lihat ini kan sejak sejak Januari ya, awal ya. Itu area-area ini area-area yang demand ya. Jadi di area-area ini cenderungnya sahamnya naik dan juga kalau kita lihat dari pergerakan harga-harga terendah di akhir Desember ya sampai sekarang ini juga support yang kuat. Jadi batas risiko adalah di 2250 ya. Selama tidak turun di bawah 2250, ada kemungkinan dia menguat kembali ke arah 2350 bahkan mungkin di atas 2400. Baik, penutupan hari ini di 2280 sudah profit karena sudah ambil posisi di 2270. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Diki dari Bekasi. Ini menanyakan saham bank digital sepertinya. Ada Arto, Pak, nyangkut di 2765. Apakah minggu depan bisa kembali untuk naik? Analisis Anda untuk Arto? Ya, Arto ini malah sebenarnya kan dari bulan Oktober 2021 trennya turun ya, memang sempat ada kenaikan-kenaikan. Nah ini saya lihat juga kalaupun naik ada satu resistance kuat di 2800. Jadi kemungkinan untuk naik di atas 2800 itu kecil ya. Jadi kenaikan-kenaikan menjelang 2800 sebaiknya menjadi area untuk penjualan karena penurunannya juga masih akan berlangsung jauh ya, mungkin ke sekitar 2250 itu target teoritis gitu ya, tapi sebelum itu bisa jadi ada rebound, tapi selama tidak bisa naik di atas 2800 masih agak berat ya. Baik, selanjutnya menanyakan saham Antam Pak Al-Fatih. Ada dua penanya. Yang pertama, mohon analisis saham Antam. Sudah ambil posisi di 2000, Bapak Anggiat di Bekasi. Selanjutnya saya akan coba cek juga untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi Antam langsung ini saja, Pak. ya sudah tembus di harga-harga support penting ya di sekitar 2050, 2080 gitu ya. Jadi ini trennya turun ya, dan kalau kita lihat konsolidasi yang terjadi di Desember, mungkin dia akan bergerak dengan range di bawahnya 1920 dan atasnya di sekitar 2050 ya. Jadi itu area pergerakan sekarang Antam dengan tendensi lebih turun ya daripada naik. Hanya kalau dia bisa naik di atas 2090 ya baru ada sentimen positif lagi. Selama itu belum muncul, maka pelemahannya lebih ke arah turun ya. Oke. Selanjutnya KLBF Pak Al-Fatih setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan hari ini kembali berbalik ke zona hijau ini Pak. 2270 menguat di 4,13%. Ambil posisi di 2120 sudah profit ini. Hold atau akumulasi kembali untuk KLBF? Dia masih akan ada potensi kenaikan-kenaikan ya, mungkin akan menguji 2360 ya, resistance tertingginya. Kalau koreksi-koreksi ya selama tidak turun di bawah 2200 sih masih aman. Kalau turun di bawah 2200 mungkin dia cenderung konsolidasi ya. Belum menjadi tren turun sih, cuman kenaikannya jadi melemah gitu ya. Terakhir singkat saja Pak, untuk MMIX Pak Al-Fatih sudah ambil posisi di 605 1 bulan ke depan Pak. Ada Dian Erlangga dari Bogor, Jawa Barat. Ya, hati-hati kalau dia turun di bawah 580, apalagi di bawah 525. Ya, saat ini kan sedang ada koreksi. Trennya jangka panjangnya kan masih naik ya. Selama tidak turun di bawah level-level tersebut, masih ada potensi kenaikan-kenaikan selanjutnya. Baik, Dian Erlangga, Bogor, Jawa Barat, MMIX di 605. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini Pak Al-Fatih. Terima kasih sudah bergabung. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Al-Fatih, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat juga buat semuanya. Baik, Bapak Muhammad Al-Fatih, Vivi Samuel, Sekuritas Indonesia. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.